Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Noviana, NIM 2120270 YN Pekalongan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia, apa saja hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, apa pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir menjelaskan tentang apa saja upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, yang pertama, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM secara umum merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan sebagai anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh setiap negara, hukum, pemerintah, dan setiap warga negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua yaitu, apa saja hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita berhak dan berkewajiban untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghargai perbedaan agama. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, setiap warga negara menempatkan diri pada kedudukan yang sama di dalam hukum dan memiliki hak-hak dan kewajiban jaminan dan perlindungan hukum. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, di sini kita setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk semangat rela berkorban dan mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam sila keempat, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di sini dicerminkan untuk menghargai setiap pendapat dengan bermusyawarah secara mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ditunjukkan bagi kepentingan umum, tidak ada pembedaan ataupun diskriminasi antar individu. Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perseorangan dan berhak mendapatkan pelayanan dan pekerjaan maupun perlindungan oleh negara. Yang ketiga yaitu pelanggaran HAM. Manusia melakukan pelanggaran HAM karena disebabkan beberapa faktor, seperti misalnya diskriminasi dan penyiksaan. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran HAM yang mengancam nyawa seseorang, seperti misalnya penganiayaan, perampokan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan merupakan jenis pelanggaran HAM yang tidak membahayakan nyawa seseorang, tetapi apabila jika tidak cepat ditanggulangi juga akan berbahaya, seperti misalnya kelalaian pemberian layanan kesehatan maupun pencemaran lingkungan yang dilakukan secara disengaja dan lain sebagainya. Poin keempat yang terakhir yaitu upaya penegakan HAM. Pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga penegakan HAM, di antaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan pembentukan instrumen HAM. Di sini, pemerintah dan warga negara juga bisa berupaya dengan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran HAM, seperti pemerintah melakukan supremasi hukum dan demokrasi, dan juga meningkatkan kualitas layanan publik. Warga negara juga bisa berikut serta melakukan upaya pencegahan HAM,
Seperti dengan di lingkungan keluarga kita bisa menaati dan mematuhi nasihat orang tua. Di lingkungan sekolah kita bisa menaati tata tertib sekolah. Di lingkungan masyarakat kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, di kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa menjadi saksi apabila kita mengetahui adanya pelanggaran hak asasi manusia di sekitar kita. Nah, itu tadi sedikit materi yang saya sampaikan mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Semoga bisa bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.